Apa yang butuh kita persiapkan? Sekali lagi, kalau ini benar, zaman tatanan ke depan, tatanan baru, dengan mengingatkan banyaknya bencana, bukan sekedar memang maksiat itu juga menjadi sebab, tapi akar kemaksiatan, akar kecurangan, akar kebodohan, akar kejahilian, kelaliman, akar ketidakjujuran, akar ketidakadilan, itu adalah hati nuraninya tidak berfungsi karena tidak mengenal Tuhan, sehingga tidak mengenal tujuan hidup. Jadi untuk apa di dunia kan gitu. Maka muncullah titik nazir pada setiap pribadi seseorang, sehingga banyak yang mengalami kegoncangan, sehingga melakukan maling, mabuk, zina, maksiat, dan seterusnya. Jadi kalau boleh dibilang, apa yang harus dilakukan? Satu, miliki watak jujur. Untuk keadaan dan situasi saat ini, kita menghadapi keadaan alam yang terus bergejolak, bergolak. Kalau memang ini benar, semakin tajam gejolak, semakin kuat, semakin gegirisi, maka miliki perilaku jujur. Kalau kasarnya kita ngomong yang umum, perilaku jujur, perilaku benar, perilaku adil, perilaku benar, perilaku jujur, perilaku adil. Kemudian motivasi diri dan orang lain untuk berbuat baik, motivasi diri dan orang lain untuk mengembangkan potensi apa yang dapat dikembangkan, dapat diberdayakan terhadap dirinya. Nanti juga mungkin pelatihan berkaitan dengan kayak beberapa yang tempat sekarang tuh kebanjiran di mana-mana itu, yang paling mereka kesulitan itu adalah air bersih, air bersih. Sehingga ini mestinya kita memiliki minimal pengetahuan, wawasan tentang bagaimana membuat penyulingan air bersih sederhana. Sebagai contoh itu mestinya bisa kamu cari itu, bisa diungkap, disampaikan. Mungkin kalau di manajemen langsung mungkin di IPA kan gitu. Kalau SMP 6 kalimat, bukan, saya kalau mengatakan kalimat thayyibah nanti salah pahami dan la ilaha illallah begitu ya. Jadi badatun thayyibah artinya bahwa di dalam dada kita itu ada yang ditetapkan keberadaan Tuhan yang punya nama Allah. Telah ada Dia yang punya nama Allah di dalam dada, itulah badatun thayyibah. Jadi negeri dadanya sendiri itu telah mengenal Tuhan, sehingga ditetapkan menjadi tujuan hidup, ditetapkan menjadi segala proses kehidupan dalam kita menjalankan kegiatan berdunia, dalam menjalankan program-program berdunia, itu menetapkan di dalam hati yang dijadikan pedoman, yang dijadikan pegangan, yang dijadikan tempat bersandar, memohon, berdoa, dan tempat kembali. Itu adalah Dia yang punya nama Allah, al-ghaibnya diri Tuhan. Itulah namanya badatun thayyibah. Orang yang badatun thayyibatun itu sehingga tahu kedudukan kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin. Itu intinya yang mana, substansinya di mana, kemudian toolsnya apa. Saat mengetahui badatun thayyibatun itu, bahwa pertama, orang yang badatun thayyibatun itu tahu tujuan hidup, pertama mohon maaf, mengetahui jati dirinya, tahu fitrah dirinya, sehingga tahu mengenal Tuhannya, sehingga tahu sistem Tuhan dalam semua aktivitas berdunianya ini adalah yang ditetapkan adalah diri Tuhan yang telah dikenali, yang telah ditunjukkan oleh yang berhak wenang dan sah, menunjukkan keberadaan Tuhan, sehingga ditetapkan di dalam hati ini loh yang punya nama Allah. Saat lisan menyebut Allah, di dalam hatinya ada keberadaan zat al-ghaibnya diri Tuhan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian mengetahui bahwa
kehidupan yang lahir jasad ini alat atau media. Dengan kata lain, menjadi apapun, sebagai apapun, atau dengan kata lain, menjadi petani, menjadi pekebun, menjadi pejabat, menjadi peternak, menjadi karyawan, menjadi direktur, menjadi Pak RT, menjadi Pak RW, menjadi camat, menjadi lurah, sama sekali itu bukan tujuan, karena itu hanya tools, itu hanya alat. Jika memahami bahwa rogo atau jasad ini adalah media atau alat, yang menjadikan rusak itu adalah karena pengen jadi bupati, pengen jadi menteri, pengen jadi lurah, ditempatkan sebagai esensi, ditempatkan sebagai inti, ditempatkan sebagai tujuan, ditempatkan sebagai aku mulia nek dadi lurah, aku mulya agung terhormat nek dadi camat, mulya agung nek dadi bupati, mulya agung nek dadi presiden. Padahal itu adalah sandangan batin. Ini yang menjadi rusak, terjadi ketidakjujuran, ketidakadilan, kemudian menjadi kecurangan dengan berbagai tingkat dan level yang selama ini terjadi karena dikemas dengan bahasa super halus kromo inggil, ngabdi negara, berjuang demi rakyat karena dirinya juga rakyat. Maka inilah terjadi karena tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah yang lahir, ini yang batin. Nek kowe dadi wong gak iso mengidentifikasi, maka kehidupanmu akan penuh dengan masalah, percekcokan diri terjadi. Kembali, sehingga yang ketiga tadi itu adalah mengetahui identifikasi yang lahir ini adalah alat-alat. Ikhtiar kamu menjadi petani, menjadi lurah, monggo, tapi sadar melakukan itu ini hanya alat, sehingga nek nggak dadi ora kecewa, ora pegel, relax, enjoy. Tapi nek gak dadi lurah, gak dadi bupati yang dicita-citakan, mumet, munyer, duwe utang kono kene, jelas salah tempat dalam memahami esensi kehidupan. Jelas. Nah saiki piye kan begitu. Jadi karena inti kehidupan adalah yang batin, yang abadi-abadan itu yang batin gitu. Tapi ya salah, orientasi ini batin, dunyane mbok abaikan juga salah. Aku gak sinau, aku gak duwe cita-cita juga salah. Kowe nek arepe ndek nggone kendaraan, raga ki mung kendaraan, menjadi apapun itu bagian dari sebuah fungsi dari kendaraan itu. Nek kendaraane bobrok kene Surabaya iso setahun mlaku sak kilo, rusak, ndandani, belajar dhisik dadi mekanik, wis ben sak kilo dlosoran, sak kilo dlosoran, seminggu budal neh bobrok ngene gitu. Nek ditakoki mobilmu, motormu rusak terus itu, gak mbok apiki kono wong ya iso tuku noe. Gak, aku sing penting hakikat. Ora teko Surabaya apa adikku wis teko Surabaya, kuwi jenenge wong modar. Kuwi gak sinau, gak penting. Hatiku terus dengan Tuhan, belgedes.